Kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk selalu datang kepadamu dan bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Tidak bisa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan buat kami. Selain kami memuji Engkau, menyembah Engkau, ini kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami nyanyikan Engkau, kami sanjung Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami nyanyikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami sanjung, kami tinggikan. Haleluya. Oh yes. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup dan hati kami kepadamu Tuhan. Makasih Yesus. Makasih. Makasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai daya sejati. Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan,
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera semuanya. Senang sekali hari ini kita boleh bersama beribadah dengan Revival Worship Church. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau membagikan renungan firman Tuhan yang saya beri tema sepenuh hati versus setengah hati. Saudara, seperti janji saya beberapa waktu yang lalu bahwa ketika saya sedang menyampaikan firman Tuhan, renungan di Berkat Pagi, bahwa saya akan menjelaskan kembali, membagikan kembali. Saya sudah menyampaikan sedikit dan saya akan mungkin menyampaikan beberapa lebih lagi tentang kisah yang dicatat dalam Alkitab, tentang surat yang diberikan kepada jemaat yang di Laodikia, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini adalah salah satu perkataan yang sangat relate banget untuk seluruh kehidupan kita, bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Surat yang telah ditulis dari zaman bertahun-tahun, ribuan tahun, bahkan di zaman semua firman yang pernah dicatat dalam Alkitab itu sangat relate sampai kehidupan kita, sampai Dia memanggil kita pulang ke surga. Karena setiap firman Allah itu kekal. Setiap firman Allah itu yang pernah dicatat, saudara, itu adalah suara pesan Tuhan yang akan membangkitkan, membangunkan setiap kehidupan orang yang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema setengah hati atau versus sepenuh hati. Saudara, setengah dan sepenuh itu berbeda. Sekalipun sama ada hatinya, tapi setengah hati dan sepenuh hati itu sangat berbeda sekali. Saudara, ketika ada orang memberi minum kepada saya, dia kasih setengah dan ini minuman yang saya suka, dan dia kasih full, itu beda banget, saudara ya. Jadi ketika kita mengikut Tuhan sepenuh hati, full, benar-benar saudara, dan mengikut hanya setengah, separuh, bahkan kadang kurang dari separuh, saudara, ada banyak hal yang hilang, ada banyak hal yang tidak utuh. Sehingga firman Allah berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Saudara, semuanya penuh, semuanya full, tidak setengah hati. Nah, suatu waktu ada surat yang dinyatakan salah satu teguran yang sangat keras, yang sangat ekstrim sekali yang diberikan kepada jemaat ya. Di kitab Wahyu itu adalah surat yang terakhir yang dinyatakan, saudara, teguran Tuhan untuk jemaat yang ada di Laodikia. Bapak Ibu Saudara, Laodikia itu kalau kita tahu sekarang itu adalah kurang lebih daerahnya itu ada di Turki yang modern, ya saudara, pada zaman dulu. Jadi interiornya semua gedung-gedungnya, budayanya itu ya memang ada terpengaruh dengan budaya pada zaman Romawi pada saat itu. Dan kemudian kota ini adalah kota yang sangat luar biasa, kota yang sangat kaya. Pada zaman dulu mereka terkenal dengan pengusaha-pengusaha tentang orang-orang hebat dalam dunia kedokteran. Dan kota ini adalah kota yang memiliki penghasilan emas, tambang yang luar biasa, sehingga digolongkan oleh daerah atau kota yang kaya sekali. Suatu waktu ada terjadi gempa bumi dan sebagainya, dan kemudian ada kota-kota yang lain mungkin menawarkan untuk menolong saudara kota ini. Saudara, kota Laodikia itu adalah kota yang diberikan itu oleh seorang penguasa dari Syria ya. Jadi Antiochus II, penguasa Syria yang menaklukkan kota itu, mengganti namanya Laodikia untuk dia menghormati istrinya yang namanya Laodik. Jadi saudara, pada tahun 133 sebelum Masehi, ini adalah kekuasaan yang sangat luar biasa, pusat pengadilan, pusat administrasi yang sangat dahsyat. Dan ini adalah dalam pemerintahan pada saat itu saudara, saat Romawi selesai membangun semua jalan-jalan dari timur ke barat, selatan, dan ini adalah di persimpangan jalan Bapak Ibu Saudara, dan pusat perdagangan makmur sekali. Sehingga saudara itu juga adalah terkenal juga dengan industri wall saudara ya. Pada zaman dulu saudara, orang-orang yang ternama, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya
punya jabatan dan yang lain, mereka memakai pakaian sehari-hari dengan pakaian kain yang mahal, saudara. Dan pada saat itu salah satu pakaian yang terkenal juga itu wool itu dari Laodikia, saudara. Dan mereka juga ahli, saya katakan tadi, dari pengobatan mata. Ya, mereka terkenal dengan salep-salepnya yang luar biasa dan juga pengobatan telinga. Sehingga ada banyak sekolah kedokteran yang didirikan di sana, saudara. Karena mereka itu mengembangkan salep untuk menyembuhkan mata yang disebut dengan salep Frigia. Pada saat itu, saudara, yang sangat terkenal. Dan kota ini kota yang sangat luar biasa. Kota bahkan dikatakan kota emas yang ramah, saking sangat diberkatinya, saudara. Dan pada zaman itu benar-benar, saudara, sampai ketika ada orang-orang Yahudi, orang Yahudi dari Babel yang mengungsi ke daerah ini, saudara ya. Mereka kemudian menjadi tuan rumah yang dahsyat ketika mereka hidup makmur. Dan ketika ada kota-kota yang lain kalau membawa persembahan ke bait Allah, mereka bisa mempersembahkan tahunan mereka itu dengan emas, dengan sesuatu yang sangat-sangat berharga, yang sangat luar biasa fantastis. Ini adalah kota Laodikia, saudara, yang memiliki kandungan emas yang sangat berlimpah, saudara, dan tidak bisa dihancurkan ekonominya oleh apapun, karena mereka ini adalah kota yang sangat makmur, saudara. Jadi, tapi yang sangat bertolak belakang, ironisnya, saudara, bahwa kota ini yang kemudian mendapat teguran yang paling keras, saudara, dari surat yang dibacakan, yang dikirim khusus pada yang dicatat dalam kitab Wahyu, saudara. Mereka mendapatkan teguran yang sangat keras karena ternyata orang-orang ini sudah menjadi sangat puas, karena sepertinya yang menjadi Tuhan dalam hidup mereka bukan lagi ya ada juru selamat, ada kekuasaan yang lain, ya ada Tuhan, tetapi sudah hidup mereka yang merasa mapan, merasa nyaman, yang tidak perlu ada intervensi apapun. Hidup mereka berjalan dengan apa adanya dan makmur, saudara. Dan bukankah itu sangat relate dalam kehidupan kita? Tidak peduli kita ini sungguh-sungguh atau tidak, saudara. Kalau kita tidak berhati-hati, saudara, bisa jadi kita ini adalah orang-orang yang di kubu mana nih? Kubu sepenuh hati atau kubu setengah hati, saudara. Karena pada biasanya kita kemudian menyimpulkan semua yang kelihatannya nyaman dalam hidup kita, dan kita menyimpulkan, wah, ini berkat Tuhan, ini perkenanan Tuhan. Belum tentu, saudara. Jadi orang pun yang mengalami semua hal yang nyaman, yang baik, belum tentu itu adalah tanda berkat dan tanda perkenanan Tuhan. Karena pada saat ini mereka semua melimpah, makmur, dan luar biasa. Saya bacakan ayatnya, saudara, dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai ke 22. Saya baca beberapa ayat. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, saudara. Engkau tidak dingin dan tidak panas, tapi alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tahu bahwa engkau melarat, miskin, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak Ibu Saudara, jadi jemaat ini ketika ditegur bahwa jangan sampai suam-suam kuku, jangan sampai panas enggak, dingin enggak, karena kalau enggak akan dimuntahkan. Dan statement selanjutnya firman Allah berkata bahwa karena engkau telah berkata bahwa aku ini kaya, memperkayakan diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi ternyata Tuhan bilang enggak, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan telanjang. Pada zaman itu orang-orang ini adalah orang-orang yang juga yang sangat rohani, saudara. Tapi mereka merasa lupa bahwa kadang-kadang yang memimpin mereka itu siapa, saudara. Ada orang dia sudah cukup tahu Tuhan dan yang lain, bahkan mungkin hidup dalam kerohanian. But be careful, yang mengendalikan kita siapa? Yang menjadi tuan atas hidup kita siapa, saudara? Dan karena ayat ini mereka orang juga yang tahu Tuhan, diberkati,
Tapi kadang-kadang yang memerintah itu, dia katakan bahwa yang kemudian yang drive hidup mereka adalah semua yang mereka punya, semua yang mereka kenal, yang mereka tahu sebatas pengetahuan, saudara. Sebab itu Alkitab mencatat bahwa ada ayat yang berkata seperti ini, bahwa ada orang yang dia beribadah, dia tahu dia memuji Tuhan, dia merenungkan firman Allah, saudara, hanya untuk sebatas dia merenungkan saja, bukan untuk perubahan hidup, bukan untuk memperkaya hidup kita dengan firman Allah yang akan menegur kita, menguatkan kita, menyucikan kita, sehingga kita lebih memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, dan dia bilang ayat 18, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaianmu putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Lalu memiliki minyak, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau melihat. Saudara, jadi ternyata salah satu yang dikatakan bahwa mereka ini buta, telanjang, hina, malang, saudara. Dan Tuhan kemudian memberikan nasihat supaya kamu pakai baju, dan supaya kamu juga membeli emas daripadaku. Dia katakan yang sudah telah dimurnikan dalam api. Jadi saudara, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ketika kita mulai mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, kita akan tahu, aduh, ternyata yang Tuhan mau tuh seperti ini, aku masih jauh banget. Kita akan sadar itu. Kita akan sadar, oh ternyata aku ini belum ada apa-apanya. Aku masih perlu lagi. Saudara, sehingga kita akan menutup di bagian mana kekurangan kita. Saudara, di bagian mana kita mau, oh bagian sini aku masih kurang. Oh, aku pakai baju tapi ternyata telanjang. Nah, ini kan sangat ironis sekali. Dikatakan ini kota yang diberkati, makmur, tapi dia katakan kamu harus membeli emas yang daripada aku yang telah dimurnikan. Artinya saudara, kehidupan kita ini, kalau kita hanya sebatas emas dan emas itu tidak dimurnikan, artinya tidak ada sesuatu yang terbukti, proof, yang ada buktinya bahwa ini benar emas, bukan emas-emasan. Sebab itu kehidupan rohani kita, kehidupan hidup kita jangan menjadi puas. Oh iya, saya sudah baca firman. Aduh, saya berapa kali ya selesai membaca firman. Oh, saya sudah beribadah, saya ini sudah melayani. Jangan menjadi puas Bapak Ibu, karena ternyata Tuhan ingin kita supaya apa? Lebih lagi. Bukan sebatas kita yang sudah punya emas, sudah punya semuanya, sudah kenal Tuhan, tapi Dia mau supaya kita ini emas yang kita punya itu diuji, itu dicoba, itu dimurnikan. Bukan hanya sekedar dikatakan kamu kaya, memperkayakan diri, tapi berbeda ketika kamu membeli emas daripada aku, karena emas yang daripada aku itu sudah teruji. Bapak Ibu Saudara, artinya ternyata kehidupan untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya itu harus melewati berbagai ujian, baru dibuktikan. Saudara, sebab itu bersyukur ketika kita diizinkan mengalami pencobaan, kita diizinkan mengalami ketidaknyamanan, mengalami sesuatu yang akan membuat kita keluar seperti emas murni, saudara. Karena apa? Karena kita ini tidak tahu kita ini sedang jalan di jalan yang benar. Saudara, ada orang yang, oh ya saya sudah sangat rohani, saking rohaninya menjadi sombong. Iya kan saudara? Iya kan, kita tidak pernah tahu hati kita yang ngedrive itu siapa, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya melayani Tuhan, ketika saya diberi kesempatan oleh Tuhan, ada kemungkinan saya menjadi sombong gak? Ada kemungkinan saya merasa, saya udah begitu rohani ya. Ada kemungkinan saya merasa puas gak? Sangat bisa, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Tuhan bilang bahwa kamu punya semuanya, tapi kamu malang, kamu hina, kamu telanjang. Artinya apa saudara? Itu semua perlu pembuktian, supaya kita akan selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita step berikutnya, kejar Tuhan, dan mau bilang, Tuhan, saya mau membeli emas yang daripada Tuhan, emas yang teruji, emas yang bukan sembarangan.
Sebab itu bersyukur kalau Bapak Ibu menjadi orang yang bukan sembarangan, orang diuji, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak dibersihkan oleh Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai kita pikir kita ini pakai baju, tapi ternyata firman Tuhan bilang, no, kamu telanjang. Kamu tidak ada satu helai kain apapun, sekalipun dari Laodikia terkenal mereka dengan kain yang wool, yang terkenal, yang mahal. Mereka adalah salah satu kota yang memproduksi dan sangat terkenal. Saudara, mewah sekali. Saudara, jadi ternyata bahwa kalau kita diuji, bersyukur. Ada satu firman Tuhan yang bilang kan saudara ya. Jadi di ayat 19 dia bilang, barang siapa ku tegur, ku kasih, ia ku tegur, ku hajar. Supaya apa? Dikatakan sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tujuan Tuhan menguji, tujuan Tuhan mengizinkan hidup kita supaya kita ini bertobat dan memiliki hati yang bukan setengah hati. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa di kota Laodikia itu sampai dimuntahkan. Di situ adalah salah satu sejarah, dikatakan bahwa di Laodikia itu, saudara, berdekatan dengan Hierapolis itu dan Kolose itu ada satu yang sekarang memang kota ini sekarang sudah tidak ada lagi karena suatu wilayah yang kosong di Turki yang bernama Denizli. Di kota ini adalah pusat perbankan, saudara. Tapi ada satu tempat di situ yang dikatakan ada beberapa hal memang sudah diganti namanya, saudara. Tapi di kota Laodikia ini dikatakan bahwa ada suatu hal yang bermasalah karena di situ berjumpanya suatu aliran air, saudara, yang dikatakan dari air dari luar kota ini yang bertemu, saudara, dua sumber. Satunya panas yang untuk pengobatan ya, saudara ya. Dan kemudian ada air juga yang dari yang mengandung mineral panas. Tapi kemudian ada satu lagi air yang sangat dingin. Dan ketika bertemu ini seperti lumpur putih dan kemudian tidak bisa diminum, saudara. Dan satu panas, satu dingin, dan menjadi suam-suam kuku. Sebab itu setiap statement, setiap perumpamaan yang Tuhan kasih atau teguran itu selalu ada hubungannya dengan keadaan kota pada saat itu, saudaraku yang kekasih. Padahal air itu dari Gunung Hierapolis itu kaya banget dengan penyembuhan. Tapi kemudian kalau diminum itu bisa menyebabkan perut mual dan sebagainya karena sudah bercampur, sudah tidak murni, saudara. Apa yang membuat salah satu yang membuat hati kita kemudian berubah menjadi setengah hati ketika sudah tidak ada kemurnian hati? Bapak Ibu Saudara, orang yang tadinya sungguh-sungguh, orang yang tadinya kita begitu luar biasa dengan Tuhan, bisa nggak seperti saya katakan tadi berubah menjadi abu-abu, tidak sungguh-sungguh, atau kemudian menjadi setengah hati, atau melakukan sesuatu yang kemudian tercampur? Bapak Ibu Saudara, ada yang pepatah bilang begini, nila setitik merusak susu sebelanga. Nah, kita perlu cek yang tercampur itu apa. Mungkin saja bisa hanya nila setitik, tetapi kalau kita tidak ngeh apa yang membuat kita kemudian hati yang tadinya sungguh-sungguh sepenuh hati, full heart, dan kemudian menjadi setengah hati, saudara, bisa saja bukan lagi nilai yang setitik. Kalau kita tidak menyadari, dari nilai setitik lama-lama sebelanga sudah racun semuanya. Nilai itu seperti tinta yang kemudian ada susu, dikasih satu titik sedikit, saudara, kemudian mulai langsung berubah dari putih. Nah, kadang kita nggak ngerti, ini racun, ini tinta yang kemudian merubah susu atau sesuatu yang putih kemudian dirubah menjadi belang-belang. Kadang kita nggak tahu, ternyata kita sudah mulai tercemar, saudara. Sebab itu mengevaluasi hidup itu sangat perlu. Saya sampai hari ini, saudara, apa yang membuat saya selalu ketika saya pelayanan, saya pun cek, aduh, kayaknya saya kurang di sini. Saya ingin lagi, Tuhan, bikin lagi yang terbaik. Masih kurang, Tuhan, di sini memang salah satu kelemahan, tapi saya ingin lagi, karena saya tahu bahwa menjaga hati itu tidak pekerjaan satu malam. Ada orang yang sudah bagus, dia bangun dasar. Kemudian dia meluncur bebas, saudara. Tiba-tiba, saudara, karena dia berpikir sudah aman, semuanya sudah dalam keadaan oke. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu kandungan-kandungan yang kemudian satu belanga, satu loyang itu kemudian sudah dikatakan bukan lagi nilai setitik, sudah nilai sebelanga
yang dirusak. Bapak Ibu Saudara, karena ini surat yang paling kasar, yang paling keras diberikan kepada jemaat ini. Kadang-kadang kala Tuhan menegur kita, Tuhan mengingatkan kita dengan keras. Supaya apa? Kita ini mau berbalik. Masalahnya kita tipe manusia tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, apalagi dengan teguran-teguran mungkin yang begitu keras. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah, mengizinkan tantangan untuk mengambil perhatian kita, supaya kita ngeh, kita supaya kembali lagi kepada Tuhan. Supaya tadinya kita yang full heart, kemudian sudah pelan-pelan menjadi setengah hati. Kita ingat lagi, aduh, ternyata saya sudah telanjang, gak pakai apa-apa. Saya ternyata buta, picik. Tadinya saya pikir ini saya baik-baik, saya ini luar biasa, saya sudah cukup mencintai Tuhan. Tuhan bilang, no, masih kurang. Saudaraku yang kekasih, dan firman Allah berkata, saudara, jadi Dia mau supaya kita sungguh-sungguh boleh menyadari bahwa Dia ingin supaya kita ini diubahkan, supaya kita ini tidak dimuntahkan. Dalam bahasa asli kata dingin dikatakan, ya kamu dingin enggak, panas enggak. Dalam bahasa asli kata dingin yang dicatat oleh Alkitab dipakai kata sukros, saudara, yang berarti dingin mendekati titik beku. Jadi benar-benar sudah beku banget, sudah dingin. Orang yang hati, saudara pernah lihat nggak orang yang dia flat aja, ikut Tuhan ataupun apapun flat aja. Oh ya, yang penting ikut Tuhan, tapi tidak ada gairah, tidak ada excitednya, saudara, karena sudah flat. Ya udah, hanya rutinitas saja. Melayani, oh iya keren ya. Yang penting orang lihat saya melayani. Yang penting orang lihat saya sungguh-sungguh. Yang penting semua yang kita jaga yang orang lihat dari luar. Sebab itu Tuhan pernah tegur, Dia katakan kepada orang Saduki, Dia katakan kepada orang-orang Farisi, kamu bangun, dikatakan bahwa dari luar seperti kuburan putih-putih, tapi dalamnya tulang. Dikatakan itu hancur di dalam, jelek, busuk di dalam. Dari luar kamu cover bagus. Itu teguran. Lo kurang apa? Alkitab mencatat orang Farisi, orang Saduki, ini orang fasik yang dikatakan ini adalah orang yang setiap hari mereka baca firman. Wah, itu kalau saya baca itu, saudara, kita juga ikut tertemplak. Karena jangan sampai bisa jadi kita tanpa kita sadari ada spirit Farisi, ada spirit Saduki yang tanpa kita ketahui. Oh, selidiki firman iya, beribadah iya, buat Tuhan iya, tapi sombong jalan. Saudara, merasa diri benar iya, saudara, dan kemudian merasa udah gak perlu siapa-siapa, udah keren banget. Tapi ternyata dari luar kita buat supaya orang terimpresi bahwa kita ini rohani, kita luar biasa, kita sudah cukup. Tapi dalamnya penuh kepahitan, penuh kesombongan, penuh dengan hal-hal yang tidak mau dirubah. Tuhan tegur ini kita tidak mau. Tuhan kasih tahu kamu harus berubah, kamu harus bereskan, kamu harus melakukan sesuatu yang memang berputar, benar-benar haluan berputar haluan, memang berubah arah. Tapi kita merasa oh ini aman, ini udah cukup Tuhan. Tuhan bilang sepenuh hati kita bilang cukup di sini. Saudaraku yang kasih, dingin, flat. Kita udah rasa oh ini udah cukup, nggak perlu lagi yang lain. Bapak Ibu Saudara, sehingga firman Allah berkata kalau kita menyadari kita ini ada di posisi mana, posisi dingin atau panas. Kata panas menggunakan bahasa Yunani, kata Yunani zestos, yang artinya panas pada titik didih. Saudaraku yang kekasih, sebab itu Tuhan bilang yang dikatakan salah satu juga bahasa Yunani zeo dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor ini artinya tadinya kenceng, dan kemudian lama-lama kemudian menjadi ada karetnya, ada ayunnya, saudara. Sudah straight, tadinya itu dia kencang luar biasa, straight, benar-benar firm, saudara. Saya selalu mengingat dan mengevaluasi dulu saya cinta Tuhan itu seperti apa. Artinya standarnya harusnya jauh lebih dari itu. Setuju, boleh katakan amin. Tapi kemudian kalau misalnya sampai hari ini misalnya saya, aduh, ternyata kalau saya nomor 1, angka 1 sampai angka 10, dulu saya di angka 10 misalnya, saudara ya. Tuhannya all out sepenuh hatinya, mau selalu berubah, mau gampang bertobat, mau ingin merendahkan, mau merasa selalu Tuhan aku perlu Engkau, mau mengoreksi diri 1 sampai 10 itu saya ada di angka 10. Tapi kalau saya nggak cek selalu,
Saudara, mungkin sudah diangkat 7, saya nggak ngerti. Dan kita pikir, oh masih aman, kan 7 masih oke, 7 angka sempurna. Tuhan bilang, kita ini baik, berkenan, dan sempurna. Harusnya kalau dulu kita di 8, 9, 10, harusnya kan lebih, paling tidak masih area situ atau lebih lagi. Bukannya tambah turun, bukannya tambah kendor. Makanya Paulus bilang, janganlah kerajinanmu kendor. Artinya dulu kamu rajin banget, dulu kamu hatinya tulus, dulu kamu hatinya tidak tercemar. Hari ini sudah sebelangar racunnya. Dulu kamu tuh begitu rendah hati, begitu gampang diubahkan, memiliki hati yang mudah sekali dibentuk. Salah satu arti kata lemah lembut yang dikatakan dalam Alkitab, saudara, itu bukan oh apa kabar, puji Tuhan. Bukan, Bapak Ibu. Soal kita mencatat lemah lembut itu orang yang mudah ditegur, mudah diubahkan, mudah kalaupun ada sesuatu yang mungkin Tuhan taruh, menegur, mengingatkan, oh ya Tuhan, ampuni aku, ampuni aku. Itu artinya lemah lembut. Saudaraku yang kekasih, jadi jangan juga ada orang, teman-teman, selalu merasa, aduh karena saya mungkin dari Indonesia Timur, dari Sumatera, dari Papua, Manado, Sulawesi ya, Makassar, kemudian apalagi tuh yang cenderung Indonesia Timur, kan nada kita biasanya jauh lebih tinggi, ya kan ya. Intonasinya mungkin dari Surabaya, kalau dibanding dengan Solo, mungkin Surabaya berlebih intonasinya lebih tajam, saudara, yang lebih ada ekspresinya. Kalau dibanding mungkin orang teman-teman Bapak Ibu yang dari Jawa mungkin lebih apa kabar. Bapak Ibu, kita boleh untuk merubah hal-hal yang lebih baik, tapi bukan soal itu. Ada orang juga yang apa kabar, di sini sudah berdarah-darah, saudara. Ada orang dari depan shalom gitu ya, tapi di sini sudah penuh pikiran yang dendam, penuh pikiran yang hal-hal yang jahat. Hatinya, mulutnya oke, tapi dari dalamnya. Sebab itu jangan juga kita, ada orang yang mungkin dia ngomong apa adanya. Ada orang tertentu memang kita dibesarkan dari memang Indonesia Timur, ataupun saya bilang katakan intonasi tertentu, ada suku tertentu, daerah tertentu yang sudah dari sononya. Saudara, belum tentu bisa aja hati mereka jauh lebih lembut. Mungkin statementnya itu mungkin lebih menemplak, saudara, atau mungkin lebih tegas. Tapi belum tentu dengan hati mereka bisa aja mereka memiliki hati yang gampang bertobat, gampang berubah. Saudara, sekalipun ya ada orang berkata ya perlu juga untuk kita menempatkan diri. Ya semua orang kan ingin lebih hari kita bisa lebih baik lagi, ya kan. Ada orang yang bilang kepada saya, oh ya saya karena dari latar belakang keluarga yang orang tuanya teriak-teriak, otomatis saya begini, iya kan. Tapi saya percaya kalaupun kita memang base-nya dari keluarga seperti itu, toh kita juga bisa untuk menyesuaikan diri, menempatkan diri lebih hari lebih baik lagi. Setuju, boleh katakan amin. Dan tapi sambil jaga yang dari dalam sini juga, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi dikatakan bahwa kalau kita di titik didih atau di titik beku, dikatakan bahwa kamu nggak boleh suam-suam di tengah-tengahnya. Ini bukan urusan, ada orang bilang kan, oh iya kalau saya minum air suamku kan lebih enak, lebih hangat. Ini bukan soal itu Bapak Ibu Saudara, tapi soal Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau Anda kendor, Anda berapi-api, atau Anda menjadi flat dan membeku, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa ada mata air yang kemudian bertemu panas dan dingin dan tidak bisa digunakan sama sekali. Sama hidup kita, dia katakan kalau kita suam-suam, dimuntahkan, itu salah satu kata yang kasar. Bukan hanya tidak bisa digunakan, dimuntahkan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang teguran yang sangat keras. Dan firman Allah berkata orang Kristen yang dewasa itu ada orang yang bisa makan makanan yang keras. Setuju, boleh katakan amin. Orang Kristen yang ingin berubah jangan pernah sedikit-sedikit gampang tersinggung. Kasih firman yang keras atau mendengar khotbah yang keras, aduh ini dia mah sentimen. Atau ketika ada sesuatu yang mungkin teguran-teguran kita merasa, aduh kok ini saya gak bisa terima. Orang yang dewasa bisa untuk makan makanan keras, tapi orang yang baik itu yang dia akan minum susu terus. Nah kita ini di bagian mana? Kalau kita ini dewasa rohani, kita ini dewasa secara pemikiran, saudara, kita bisa makan keras, kita bisa ditegur, kita bisa juga kemudian berubah. Karena orang yang dewasa dia sudah sangat bisa memahami ini salah, ini tidak, ini benar, ini tidak, ini sopan, ini tidak, ini masuk akal, ini tidak. Ini adalah sesuatu yang baik, ini obat yang akan menyembuhkan. Memang pahit, tapi ini untuk menyembuhkan aku. Saudaraku yang kasih, kalau Raja Daud tidak ditegur oleh seorang nabi pada saat itu dan dia tidak berubah, saudara tidak akan melihat bahwa kehidupan kisah Daud menjadi orang yang sangat luar biasa.
Tapi dia tahu ketika dia jatuh dalam dosa, dia menangis, dia bertobat, dia berduka, dia mandi abu, dan dia menyesali. Ya, aku salah. Pilihannya bisa beda. Dia bisa marah, dia bisa mungkin memenjarakan nabi yang menegur dia di depan umum, dipermalukan, tanpa nanya, tanpa apa, langsung menegur. Saudara, tapi karena Daud memiliki hati yang saya katakan tadi, lemah lembut, ingin berubah, saudara, sehingga dia tahu, menyadari, oh saya sudah jatuh dalam ini. Saya ini bukan lagi kota yang kaya, kota yang penuh emas, yang makmur. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu ini memang kaya, tapi kamu telanjang. Kamu ini hina, kamu malang, kamu buta, tidak melihat. Sebab itu firman Allah berkata, so then because thou art lukewarm. Dikatakan karena engkau ini kliaros. Kliaros ini antara panas, antara dingin dan panas, nyampur, saudara. Dan dikatakan kamu boleh aja panas atau dingin, kalau enggak aku muntahkan. Saudara, lukewarm itu anget, saudara, yang dikatakan kliaros. Yang diterjemahkan arti kata kliaros, because dikatakan thou art, karena engkau ini lukewarm, anget, suam-suam kuku, atau kliaros. Dan kemudian dimuntahkan. Salah satu artinya kliaros ini dikatakan karena engkau setengah hati. Artinya lagi setengah hati atau tanpa semangat. Atau keadaannya mati suri. Saudara, maaf bicara seperti orang yang mati setengah. Jadi dia bilang karena kamu sudah sangat mapan, sehingga membuat mentalmu menjadi orang yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain, tidak mencari, tidak perlu orang lain, tidak perlu siapa-siapa. Kau sudah nyaman, sudah oke. Kamu kelihatan kaya, terpandang mungkin secara rohani bisa saja menjadi kaya, semua yang sudah punya. Tapi dia katakan dari segala jenis kekayaanmu Tuhan justru mencela engkau, saudara, dan berkata engkau miskin, engkau telanjang, engkau buta, saudara. Jadi mentalitas orang-orang Laodikia yang ditegur Tuhan ini adalah yang tentang berpengaruh tentang kerohanian mereka. Kota yang besar ini telah menjadi puing-puing, saudara. Jadi firman Tuhan katakan arti kliaros, boleh katakan bersama dengan saya, setengah hati, tanpa semangat, mati suri. Boleh tulis di live chat supaya kita ingat-ingat, jangan sampai kita setengah hati, jangan sampai kita kelihatannya keren tapi ternyata sudah tidak ada semangat. Itu bahaya, salah satu tandanya. Atau tanpa kita sadari kita ini udah setengah mati. Keren-keren, tapi ternyata Tuhan bilang enggak, kamu setengah mati, kamu aku muntahkan. Oh my God. Sebab itu apa, saudara? Sebab itu sampai hari ini saya melayani, saya selalu berdoa. Paulus bilang, jangan sampai saya melayani dan saya ditolak. Jangan sampai saya sedang melayani tapi saya tidak sedang melayani Tuhan, tapi sedang memuaskan keinginan sendiri. Sorry to say, ada orang yang dia kejar rohani-rohani, be careful. Ada orang untuk memuaskan supaya kita ini menjadi rohani, memuaskan, dan lupa bahwa kehidupan rohani yang Tuhan mau itu mengalir. Kasih Bapa, anugerah Allah, kuasa Tuhan mengubahkan kita dan harus dikatakan mengalir, harus meluber, saudara. Bukan untuk diri kita, bukan untuk supaya dipuji, bukan untuk pencapaian, bukan. Tapi orang harus lihat Yesus. Apa yang kita buat supaya sampai orang melihat Yesus, kita perlu untuk bersemangat. Kita perlu untuk tidak setengah hati, harus full heart. Dan pastikan, saudara, yang kita mesti ingat setelah kita tidak setengah hati, tidak mati suri, dia katakan tidak benar-benar yang sudah memang tidak berfungsi ya. Dia katakan, saudara, kita hati-hati. Supaya apa? Dari seluruh kehidupan rohani kita, siapa tuannya? Siapa yang pegang kendali hidup kita? Siapa yang drive hidup kita? Kadang-kadang saking kita udah hebat, saking kita udah banyak tahu firman, baru dengar, oh iya udah tahu itu. Pada firman Allah berkata, kalau engkau haus, kau akan terus makan, minum. Kau lapar, kau akan terus makan.
setiap firman. Dan akan terus diubahkan. Terus diubahkan. Dan bukan untuk kehebatan kita. Justru kita akan semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bilang, Tuhan, saya gak ada apa-apanya. Kau yang layak ditinggikan, saya gak ada apa-apanya. Tuhan sudah berkati sedemikian. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah pakai aku, kasih kesempatan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kesombongan, sehingga itu akan menjaga hati kita tadi tidak tercemar oleh lumpur yang tidak akan bisa dipakai. Be careful Bapak Ibu. Karena ketika kita mulai bangkit, saudara, Tuhan itu menegur. Kata menegur itu dalam bahasa elekho. Elekho itu menunjukkan, artinya menunjukkan kesalahan dengan tujuan menginsafkan seseorang. Kadang kita ya dengar firman, saya ingat lagi, wah ini bagus buat dia nih. Waduh, kalau dia dengar ini bagus banget. Bener, gak apa-apa, kita boleh ingat teman dan share ya. Tapi ingat, firman itu yang kita dengar harus mengubahkan kita. Buka hati, jangan sombong. Buka hati, Tuhan itu untuk aku. Aku sudah hebat, sorry. Mungkin saya sekolah teologi ya kan, sudah STH. Ada teman saya mungkin udah S1, S2, S3, steler saudara ya. Bagus, saya juga sekolah teologi. Tapi bukan berarti saya sudah tahu semua firman dan saya tidak bertobat setiap hari. Itu yang mau selalu ingat saudara. Bukan karena saya sudah memberitakan firman Allah. Dan firman ini bukan untuk saya, tapi buat saudara. Setiap saya memberitakan, menyiapkan firman Allah, saya harus pastikan ini firman buat saya. Saya harus alami. Saya mesti doakan firman apa yang akan saya bawakan. That's why ketika ada kesempatan melayani untuk bawa firman Tuhan, itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Saya banyak kali berdoa setiap sebelum maju ke depan, bolak-balik kamar mandi. Bukan untuk apa saudara? Tuhan, ini apa yang Tuhan mau sampaikan. Ini firman banyak saudara. Bahkan kadang-kadang firman yang sudah pernah saya dengar dan saya bawakan lagi, bisa dengan menerjemahkannya dengan berbeda. Ada orang kan, ya elah firmannya itu lagi. Udah dari dulu saudara. Kalau Anda memiliki hati yang haus saudara, hati yang rindu firman yang dari zaman baheula engkau dengar ulang-ulang pun, tapi itu buat aku lagi, diterjemahkan berbeda. Karena kita sudah memakai firman Allah itu sebatas dari sini. Hanya pengetahuan, oh yang itu mah sudah tahu. Oh khotbah itu, ya elah kemarin saya udah dengar. Tapi saudara, ayat yang sama, khotbah yang sama, engkau dengar kesaksian yang sama, Roh Kudus bisa menerjemahkan berbeda. Untuk mengulik, untuk mengubahkan bagian mana lagi yang Tuhan perlu ubahkan, yang kita perlu dikasih makan, yang perlu Tuhan koreksi. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga tidak ada orang yang terlalu rohani, terlalu hebat, yang merasa cukup Tuhan, aku udah banyak tahu semuanya. No. Sebab itu yang membuat kejatuhan, dan Tuhan bilang, aku muntahkan, kamu buta, kamu pici, kamu malang, kamu hina. Itu keras banget saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita setengah hati, mati suri saudara, tidak bersemangat. Jadi aplikasinya, kalau Bapak Ibu sudah tidak begitu semangat untuk melayani seperti dulu, cinta Tuhan, berdoa atau apapun itu hanya karena ada sesuatu, ada udang di balik siomay, atau melakukan apapun untuk Tuhan hanya karena memang karena orang lihat saya melakukan yang terbaik, karena memang ini pelayanan yang memang saya kejar ini. Saudara, ada apa di baliknya? Saya melakukan ini, pencapaian. Saudara, be careful. Anda tidak sedang melayani dari dalam. Anda tidak sedang sungguh-sungguh sepenuh hati. Mungkin sudah mulai kendor misinya, visinya, tujuannya, agendanya. Bahkan ketika orang menyembah Tuhan itu untuk ngetopnya, untuk famous, untuk lebih keren, untuk dapat panggung, untuk kesempatan-kesempatan. Atau engkau sedang menyembah Tuhan dan membawa umat Allah bersama-sama. Yuk kita sembah Tuhan karena Dia terlalu baik. Kadang-kadang kita melayani, kita kering, kita kosong, karena kita melayani aktivitas, kita melayani pencapaian, kita melayani supaya terkesan kepada orang, kita menjadi Kristen supaya orang lihat keren banget. No, mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan comes dari dalam, dari sini, dan yang nilai itu cuma Tuhan. Sampai suatu waktu saya bilang, Tuhan, saya tidak melakukan aktivitas ini pun bisa. Yang penting saya mau belajar dari Tuhan, saya mau kejar Tuhan. Kalau suatu waktu Tuhan bilang sabatikal, berhenti, dan hanya untuk diam di kaki Tuhan, diam, saya juga mau. Saudara, karena Alkitab mencatat dengan jelas, Paulus bilang ada perbedaan kegiatan dengan hati yang berkobar buat Tuhan. Ada orang yang giat memang karena kegiatan,
Tapi ada orang yang dia berkobar sehingga apapun dia akan lakukan untuk Tuhan. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Selalu jangan urusan uang dan yang lain, urusan dari dalam sini aja. Urusan melihat orang-orang, aduh ini banyak orang yang mengalami kesulitan, ini banyak orang yang susah, banyak orang yang perlu ditolong. Aduh Tuhan, kalau Tuhan boleh pakai aku, boleh menguatkan, itu harus datang dari sini. Sebab itu Alkitab mencatat ada orang yang dia lewat, ini orang Samaria dikatakan ya. Dan kemudian ada orang yang sudah kecelakaan dan sebagainya, saudara. Tapi orang imam lewat, saudara. Yang nolong justru orang Samaria itu kan dikonotasikan orang kelas bawah. Tapi saudara, kemudian yang dikatakan orang Samaria baik hati, karena yang tadinya dikatakan tidak pantas untuk bisa nolong orang, bisa berbuat baik, tapi ternyata dia yang tidak pantas, yang gak masuk level, yang mungkin downgrade, tapi kemudian di mata Tuhan dia grade-nya di atas. Sebab itu jangan pernah lihat, oh ini keren banget, wah dia rohani. Belum tentu saudara, karena semua datang dari sini. Ada orang dia melayani, ada orang dia terkesan keren. Itu siapa agendanya, siapa yang ditujunya. Itu yang saya bilang, Tuhan jaga hati aku, jaga Tuhan, jaga Tuhan. Dan itu kita perlu lakukan koreksi setiap hari. Tuhan, aku pelayanan dari dulu kok udah kendor ya, kok gak ada semangat lagi ya, kok gak ada sesuatu yang aku ingin lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kok aku baca firman yang sekedar aja, aku misalnya berdoa sekedar rutinitas, ritual, agama saja. Saudara, kita perlu bertobat. Kita perlu mengkoreksi diri supaya jangan sampai Tuhan bilang, no, kamu buta, kamu telanjang, kamu kelihatan pakai kain yang terkenal dari Laodikia, tapi ternyata enggak, kamu telanjang, kamu tidak ada kebenaran. Karena kain lenan itu berbicara tentang kebenaran. Saudaraku yang kekasih, sebab itu kita perlu menyadari supaya kita jangan menjadi puing-puing rohani. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang mungkin baru mengejar Allah, baru ikut Tuhan, mari miliki sepenuh hati, bukan setengah hati. Anda bisa melakukan apa aja untuk orang yang Anda senangi, untuk hobi yang Anda suka. Anda bisa all out, Anda bisa sacrifice. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Jangan hanya kejar Tuhannya. Sebab itu Tuhan menegur. Dia katakan gerejanya yang mati suri. Menegur, menghajar. Dia katakan kata menegur eleko. Dia kata menunjukkan kesalahan dengan tujuan menginsafkan. Saudara, bahkan dampak buruk itu karena dia takut, Tuhan takut nanti jangan sampai dimuntahkan. Sebab itu dia tegur. Karena Matius 5 ayat 13, garam Anda dan saya kalau sudah tidak bisa menciptakan rasa, orang udah tidak bisa mengecap, tidak bisa ada sesuatu yang baik, sudah dikatakan kita dibuang, diinjak-injak orang. Sebab itu kita perlu apa, saudara? Yang paling pertama kita kembali lagi, beli emas yang murni, yang dikatakan dalam kitab Wahyu, hidup yang bersedia untuk diuji. Emas yang murni, yang teruji dalam api, dimurnikan dalam api. Saudaraku kasih, dan kita perlu melumas mata kita yang kita belum tercelik, bisa tercelikkan. Pakai kebenaran supaya kita gak telanjang. Firman Allah yang adalah kebenaran, saudara. Dan saya percaya, saudara, kalau kita boleh menjaga hati kita untuk full, tidak setengah, tidak mati suri, saudara akan menjadi pribadi yang tidak dimuntahkan. Saudara akan menjadi pribadi yang Tuhan melihat. Dia katakan, masuklah engkau hambaku yang setia. Firman Allah berkata, ada orang yang pada zaman dulu yang dicatat dalam Alkitab, ketika pintu dibuka, orang masuk dan Tuhan lihat semua kan pakai baju. Dikatakan orang memakai jubah. Memang untuk masuk ke sana harus pakai jubah khusus. Ada perumpamaan. Tiba-tiba ada orang datang dan gak pakai jubah. Dia katakan tidak bisa. Dikeluarkan dalam kertak gigi. Tidak bisa, saudara. Kita bukan tiba-tiba, oh ya saya mau ikut Tuhan, iya, dan saya sudah keren, cool begini. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Mari miliki hati kerendahan hati. Miliki kerendahan hati untuk berkata, aku mau Tuhan, aku mau berubah. Aku tahu banyak tapi aku ingin tahu lagi. Aku sudah melayani tapi aku lebih lagi ingin jaga hatiku supaya murni. Aku ingin membeli emas murni supaya aku jangan sampai menjadi pribadi yang dimuntahkan. Aku tidak mau udah capek-capek ikut Tuhan, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi Tuhan bilang, enyah, aku tidak kenal engkau.
Aku mau Tuhan, ikut Tuhan bukan setengah. Kalau dulu aku ikut Tuhan angka 1 sampai angka 10, aku angka 9. Aku tidak mau didapati hari ini, ternyata aku lupa sudah angka 3. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang akan drive Anda untuk menjadi sungguh-sungguh, untuk menjadi on fire, untuk menjadi sepenuh hati, kecuali Anda memutuskan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, memutuskan. Saya ingin Anda boleh bilang kepada Tuhan, seperti Tuhan bilang dalam Wahyu, dan kepadanya dikaruniakan memakai kain lenan halus berkilau-kilau yang putih bersih. Aku ingin supaya aku tidak telanjang, tapi mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilau. Lenan halus diartikan itu perbuatan yang benar dari hidup yang kudus, hidup yang dibenarkan, dan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Sebab itu saya tidak terlalu oh dia luar biasa, dia pakai tuh luar biasa. Saudara, kita tidak pernah tahu hidup orang, tapi kita jangan juga langsung kayak amazed gitu dan kemudian kita mengkultuskan, saudara. Karena ternyata orang siapapun kita, manusia siapapun, ada titik lemah, ada weaknessnya. Kita semua sama-sama berjuang. Yang kita perlu kultuskan, yang kita perlu idolakan hanya Yesus saja. Setuju boleh katakan amin. Ada orang datang kata, aduh saya idola, gak apa-apa saudara. Saya senang dengan Bapak Ibu, saya masih punya kekurangan, kelemahan. Saya berjuang sampai hari ini. Hanya Yesus idola kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, hanya Yesus idola kita. Kita fansnya dari Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, sehingga apa yang akan terjadi ketika saudara memiliki kesungguhan hati, semangat, full heart. Saudara, full heart itu artinya kan penuh. Jadi saudara akan ada sikap, tindakan yang saudara akan diubahkan. Lihat, untuk Tuhan, mengikut Tuhan, bekerja, membangun keluarga, semua hal yang baik dan benar. Ada antusias, ada semangat, karena kita bukan setengah hati, kita full heart. Setuju boleh katakan amin. Boleh tulis full heart, sepenuh hati. Boleh tulis sepenuh hati sebanyak-banyaknya. Kita ini bukan orang Kristen sembarangan, bukan Kristen rombongan, bukan Kristen biasa. Kita Kristen yang spesial, sungguh-sungguh, bukan setengah mati, bukan mati suri, bukan tidak ada semangat, tapi full heart. Dan tindakannya, engkau akan kejar dia lagi, engkau akan evaluasi, engkau akan koreksi. Miliki kerendahan hati, siap ditegur, siap diuji, seperti emas siap untuk supaya ada buktinya. Perlu dibuktikan. Engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang gampang, yang kalau ada ujian ya elah menyerah, tapi justru diuji supaya kelihatan emas berkilaunya. Dan Tuhan bilang kita tidak akan dimuntahkan, tapi dia katakan engkau akan menjadi orang, dia katakan, yang masuk ke dalam kerajaan Allah, memakai, mengenakan, dikaruniakan lenan halus yang berkilau-kilauan. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, di antara kita mungkin hari ini ada yang, aduh saya belum banyak tahu tentang Tuhan. Gak apa-apa, rindu, miliki, dan mau diuji, mau diubahkan, mau ditegur, mau datang evaluasi dan kembali jaga hati, tetap merendah dan berkata, Tuhan, engkau jadi Tuhan, engkau jadi Raja, engkau yang drive hidupku, bukan aku, bukan kehebatanku, bukan karena aku sudah punya semuanya mapan. That's it, aku mau merendahkan, aku mau mengasihi lebih lagi. Itu akan membawa kita menjadi pribadi yang dikatakan, aku akan karuniakan engkau lenan halus. Karena dia tegur kita mau terima. Dan ayat terakhir kalau baca ayat pasal ini, saudara, dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu hatimu, jika engkau buka, aku masuk. Dan kalau dia masuk, dia akan penuh hidup kita dengan seluruh kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini berapa di antara saudara yang rindu engkau mengalami Kristus sepenuh hati? Engkau akan melihat ketika engkau menjadikan dia penuh dalam hidupmu. Saudara, nama di atas segala nama itu akan menjadi sangat luar biasa. Sebab itu suatu waktu Petrus berkata kepada mereka, dikatakan dalam Kisah Rasul 3:6, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punyai ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi kita yang tidak punya apa-apa pun, kita punya Kristus, kita punya kuasanya. Namanya akan sangat berkuasa. Ketika engkau sepenuh hati, engkau akan melihat jalan yang sulit pun engkau berjalan. Dan karena ada kuasa Allah yang dahsyat, engkau punya semuanya karena Kristus ini menjadi harta. Engkau tidak punya emas perak, tapi engkau punya Yesus. Dan kuasa itu akan menjadi dahsyat, luar biasa bagi orang yang mengikut dengan sepenuh hati.
Jika itu doa saudara, boleh taruh tangan kita di dada. Bapa, hari ini kami bertobat, kami minta ampun. Kami mungkin susah ditegur, kami adalah orang-orang yang sudah keras kepala, sudah merasa benar, tidak mau diuji, tidak mau dibentuk, selalu merasa sudah cukup, selalu merasa tidak perlu lagi, tidak mau mengevaluasi diri. Dan kadang-kadang ternyata tanpa kami sadari, kami sudah terlalu jauh dari standar yang Tuhan mau. Kami takut kalau kami nanti menjadi target yang dimuntahkan. Hari ini kami bertobat, kami mau sepenuh hati, kami mau bersemangat, kami mau tidak mati suri, kami mau siap diuji, kami mau merendahkan diri, kami mau selalu ditegur, siap untuk ditegur, siap untuk dihajar, bahkan dikasih tahu, diarahkan, didrive kepada semua yang benar. Kalau kami melenceng, tarik kembali kami untuk ada kepada seluruh jalan-Mu. Dan kami mau merendahkan diri, kami mau selalu berkata kami perlu Engkau, kami bukan siapa-siapa. Hidup kami adalah Engkau Raja yang akan menuntun, yang akan mengubah, yang akan membawa kami dari satu perubahan hidup kepada perubahan yang lain. Dan mujizat kemuliaan akan menyertai kami. Minta ampun Tuhan, kami kadang-kadang sombong tanpa kami sadari. Kami merasa kami lebih rohani, lebih hebat dari orang lain. Kami merasa kehidupan rohani itu sebuah pencapaian. Kami lupa kehidupan rohani itu adalah perubahan, mati terhadap diri sendiri. Every day, every hour, Lord. Ampuni kami. Kadang kami merasa lebih dari orang lain. Kami merasa kami sudah hebat. Ampuni kami Tuhan. Kami takut jangan sampai ini menjadi awal kejatuhan kami. Sebab itu kami bertobat, repent dari kehidupan yang tanpa kami sadari menjadi pribadi yang mau mengenakan kain lenan halus, kebenaran yang menyucikan, menguduskan, mengubahkan kami. Dan kami menjadi pribadi yang tidak dimuntahkan, karena kami bersepenuh hati, bersungguh-sungguh, bersemangat. Dan kami janji kami akan ada bukti, ada hasilnya, ada tindakannya. Kalau kami bersemangat, kami akan mencari Engkau lebih, kami melayani lebih dahsyat, kami akan on fire, bukannya mati redam, tapi justru berapi-api, lebih dahsyat dari sebelumnya, dari pertama kali kasih mula-mula kami cinta Engkau. Di dalam nama Yesus, ini hidup kami, ini keluarga kami, untuk masa depan kami, kehidupan kami Engkau sucikan, ampuni. Dan hadirat kuasa urapan, double portion anointing upon us, membakar, mengubahkan, menyucikan, membawa kami berjalan sepenuh hati, bukan setengah hati. Kami terima setiap berkat dan kekuatan meteraikan firman Allah demi nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Semoga firman Allah ini boleh menjadi menguatkan setiap kita. Kalau Anda diberkati, jangan lupa boleh klik WhatsApp Anda, share kepada teman-teman. Anda punya media sosial, kalau Anda mungkin bersedia boleh membagikan mungkin penggalan-penggalan dari share dari firman Tuhan ini. Kalau Anda juga punya grup, mungkin Anda boleh bagikan kalau memang Anda ingin memberkati orang-orang yang lain. Thank you so much for joining us. Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan Revival Worship Church, Anda boleh mengirimkan setiap persembahan, berkat, ataupun taburan, ataupun setiap donasi yang Anda ingin mendukung support Revival Worship Church ke nomor yang tertera di bawah ini. Kami terus berdoa, kami percaya segala persiapan semua Tuhan sudah atur semuanya, dan segera kita akan onsite. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara supaya sekian lama kita belum bertemu, kita boleh kembali onsite. Kita percaya Tuhan yang mempunyai pekerjaannya, biar kuasa, karya, rencana, dan semua yang terbaik dari surga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupa untuk follow TikTok dari Reward Church Official, dan juga di Jacqueline Selawase Official. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 pagi Anda boleh ajak teman-teman untuk kita saat teduh. Dan malam hari juga ada tayangan Revival atau Healing Worship, dan tayangan juga di Reward Church. Saudara, Anda semakin maju, bertumbuh, saya juga bersama kita berjuang. Yesus kita segala-galanya. Maju terus, jangan pernah menyerah. Pastor David Novendus sebagai senior pastor, dan saya Jacqueline Selawase dan seluruh tim mengucapkan thank you so much for joining us. Kami bangga dan sangat senang sekali boleh menjadi bagian dari Revival Worship Church Family. Kalau Anda ada beban doa atau ingin menjadi tim, Anda boleh mengirimkan ke nomor WhatsApp. Anda ingin konseling, ada nomor juga yang tertera. Kami berdoa, Yesus kita luar biasa. Maju terus, jangan pernah menyerah. Satu yel-yel dari Reward, semangat. God bless you. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir dari beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya memberikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan mengadakan atau melakukan ibadah secara on-site. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam doa supaya
Gereja Revival boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang tepat untuk kita boleh bersama-sama untuk beribadah secara onsite. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung buat pekerjaan Tuhan di Reward, ya, untuk mendukung nanti untuk operasional daripada ibadah atau operasional daripada gereja daripada Revival Worship Church, saudaraku bisa mengirimkan ke rekening yang tertera di layar. Dan saudaraku, yuk mari kita bersama-sama kita mendukung buat pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan saya percaya apa yang saudara tabur itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Dan maka saat ini kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah, apa yang kau kerjakan dengan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Diberkati keluargamu, pekerjaan usahamu, kesehatan, masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.